Ya, saya melihat kayak kayak Bu Damaris itu eee, adalah salah satu untuk bisa mempertahankan bumi kita dengan menyediakan bibit 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 pohon. Jadi saya pikir itu salah satu yang sudah dilakukan Bu Damaris ketika, untuk bisa, bumi ini bisa menjadi tetap menjadi lebih baik, sehingga beliau menjual pohon ya, Bunda Maris. Kembali yang nanam kok, Pak. Iya, hanya menyediakan kembali yang menanam, betul. Jadi kalau, eee, kalau, eee, tapi kalau beli biasanya dipelihara, tapi kalau gratis biasanya kita ogah-ogahan nanam ya. Jadi itu yang saya sampaikan dan saya pandu dan, mungkin ada yang belum tahu, jadi, tentang itu saya pikir ini yang menjadi apa, eee, pengetahuan kita. Jadi akhirnya juga kembali kepada, kita, kepada tujuan dari AAP ini, sehingga, kita bisa memanfaatkan sesuatu khususnya kertas, umat menyadari kegunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dialog interaktif ini, merupakan, dialog interaktif untuk pertemuan pertama. Jadi nanti ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, akhirnya di pertemuan ketiga, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, konteksnya adalah hemat kertas dan bumi kita, demi bumi kita. Itu yang apa, yang bisa kami sampaikan. Mungkin sekarang kita, dialog saja, jadi bisa sharing, silakan Pak, eee Willy mungkin bisa memandu, sehingga kita semua aktif, untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, sehingga kita bisa, sama-sama mengerti dan bisa menyelamatkan bumi kita ini. Gitu Pak Willy, makasih. Ya, terima kasih Pak Sala, luar biasa untuk penjelasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian juga kita tadi udah dengar baik itu tadi yang ayat kitab suci yang dibacakan oleh Ibu Damaris, kemudian juga penjelasan dan ada video juga yang singkat namun sangat jelas itu dari Pak Sala. Nah, kemudian kita juga di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan kita untuk belajar dan merefleksikan apa yang sebenarnya ayat kita suci tadi coba sampaikan, juga apa yang coba Kuskupan sampaikan melalui tema yang disampaikan melalui AAP di minggu pertama ini. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Itu mungkin kalau ada Bapak Ibu atau adik-adik teman-teman sekalian yang mau sharing, kira-kira apa sih yang olahan kertas yang cukup sering kita gunakan sehari-hari, mungkin bisa di-share di sini, juga mungkin seberapa banyak yang biasa yang kita pakai gitu. Silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin sharing. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, mungkin kalau saya boleh cerita juga beberapa mungkin yang sebenarnya tadi sempat ada poin yang bagus sekali dari saya lupa dari siapa yang di awal yang menyampaikan bahwa kayak Pak Salah. Nah, di awal tuh kita itu sebenarnya sekarang itu kita sebelumnya itu di tahap dimana kita banyak menggunakan plastik gitu kan. Kemudian kita tahu plastik itu susah diuraikan, butuh bertahun-tahun untuk bisa diuraikan di tanah. Nah, terus kemudian timbul kesadaran bahwa kenapa kita nggak menggunakan bahan organik gitu kan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan bahan organik, itu berubahlah dari plastik menjadi kertas gitu kan. Nah, kemudian setelah beralih ke kertas, muncul lagi masalah. Oh, ternyata menggunakan kertas itu apa namanya banyak menggunakan sumber daya berupa apa namanya hutan yang mana sebenarnya hutan itu sendiri berfungsi untuk menjaga supaya pertama kita kebutuhan oksigen kita tercukupi,
kemudian menjaga air tanah supaya kita nggak kekeringan, kemudian juga menghindarkan dari longsor. Belum lagi juga kalau misalnya yang di daerah pantai itu juga perlu untuk menahan gelombang gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah jadi kita mau balik lagi ke plastik gitu kan? Nah, kemudian itu nanti berulang terus gitu kan. Nah, itu juga sesuatu yang menurut saya sih cukup menarik lah ya. Jadi mungkin ketika kita mau menggunakan plastik itu malah jadinya ketika kita menggunakan kertas itu malah jadinya mungkin ketika kita meninggalkan plastik beralih ke kertas itu jadi kita lupa konsepnya. Sebenarnya idenya adalah kita bukan dari plastik ke kertas, tapi lebih ke kita menggunakan barang yang bisa digunakan berulang kali. Harusnya itu sih. Cuman jadinya kita malah, daripada ribet, mending apa yang bisa sekali pakai lah, salah satu kertas gitu kan. Nah itu juga mungkin yang jadinya mungkin jadi salah kaprah juga lah saya secara pribadi, kalau menurut saya seperti itu. Itu mungkin itu kali ya kalau dari saya. Tadi saya lihat ada dari Pak Igi, mungkin Pak Igi mau menyampaikan sesuatu, Pak Igi. Iya. Mungkin ibu-ibu kali, Pak. Oh, Ibu ya. Iya, Bu karena Eta, oke. biasanya ibu-ibu yang banyak entah Saya mau, tuh kan, ibu-ibu tuh. Nah. Pak, saya mau Pak Willy. Ya, silakan Bu. Ya, ini juga sharing doang ya. Saya pengguna tisu paling banyak di rumah. Sejak pandemi, setiap saat daripada saya pakai sanitizer, saya cuci tangan berulang-ulang. Begitu berulang-ulang, saya pakai tisu sebanyak-banyaknya. Boros banget. Sementara Pak Sala sudah setahunan ini memakai sapu tangan. Nah, tapi nggak ngaruh juga. Biar kata dia pakai sapu tangan, saya nggak terpengaruh. Nah, jadi saya yang pengguna tisu paling banyak, kertas tisu. Kalau bisa dibilang, bisa dicontoh barangkali gini juga Pak Willy. Kami kalau membeli bubur ke depan atau membeli mie itu kita bawa rantang sendiri. Nah, jadi tidak pakai bungkusan plastik dari dia. Sebetulnya itu gara-gara pandemi juga sih. Gara-gara pandemi kita nggak mau pakai sumpit dari resto, kita bawa sendok dan sumpit sendiri. Terus nah itu tadi rantang, membeli bubur di depan kita bawa rantang, tidak memakai plastik dari dia. Tapi ada beberapa yang memang seperti kalau orang tua ya kayak ibu saya nggak bisa lagi dia dengan HP membaca Kompas, membaca berita, tetap harus koran. Saya juga termasuk yang kan saya penggemar novel, jadi nggak mau saya pakai HP karena mata saya juga kurang jelas kalau tulisan kecil-kecil. Dan karena kita kalau hobi itu kan ya sukanya memiliki ya, jadi membeli novel terus mempunyai gitu perpustakaan sendiri gitu. Nah itu yang barangkali mulai sekarang harus bijak itu kan ya atau gini bisa juga berulang-ulang, kertas koran kita yang sudah banyak itu kita kasih ke tukang gorengan, jadi dipakai lagi kertas koran itu, ya kan? Ini pembenaran aja ya, kayaknya Bunda Maris ketawa mulu. Kayaknya saya pembenaran gitu. Tapi kayaknya kertas koran Kompas itu habis kita baca juga kita kasih ke tukang gorengan untuk dipergunakan supaya dia juga jangan membeli kertas lain gitu. Jadi kertas yang kita pakai secara bijak itu kita ulang-ulang dulu lah sampai dia hancur gitu. Gitu aja sih Pak Willy. Baik, terima kasih buat sharingnya Bu Sala. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing, silakan. Saya boleh sharing, Pak? Boleh Ibu, silakan Ibu. Saya tuh kan ngajarin anak SD nih ya, ngajarin anak SD.
Cuman emang kalau ngajarin itu kalau nggak pakai kotretan, coret-coret di kertas, itu tuh agak susah gitu. Kita punya sih whiteboard untuk nulis, nanti dihapus, terus tulis lagi gitu. Cuman ya itulah, akhirnya kertas bertumpuk isinya tuh coret-coretan, ngajarin nulis lah, ngajarin matematika lah, ngajarin ini, itu tuh masih belum tahu lah caranya apa, penyelesaiannya tuh saya juga masih belum tahu juga ya gimana caranya. Emang sudah dipakai bolak-balik, udah bekas print-printan kakaknya, baliknya saya pakai untuk coret-coretan adiknya. Cuman ya itu ternyata satu rim tuh ada hanya untuk coret-coretan setiap bulannya, Pak. Jadinya ya itulah sharing dari saya, kalau punya anak kecil ngajarin itu ya begitu. Soalnya pakai whiteboard itu kayaknya kurang masuk gitu ya ke otak anak-anak. Ya begitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiwit. Itu benar-benar juga tuh. Itu kebetulan saya juga kan ada anak kecil lah di rumah ya. Nggak cuma untuk inilah, nggak cuma untuk ngajarin, tapi juga kadang mereka apa namanya, mereka suka gambar-gambar gitu kan. Dan gambar-gambar itu ya itulah pakai kertas-kertas seperti itulah gitu. Kadang ya di satu sisi kita pengennya sih ya hemat kertas, tapi di sisi lain juga ada pertimbangannya, yaitu juga kreativitas anak-anak lah. Mereka mencoba kembang kreativitasnya, ya kadang mereka butuh 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 kertas juga untuk apalagi masih anak-anak gitu kan. Ya nanti mungkin kalau udah agak sedikit lebih besar, udah lebih ini, kita bisa pakai apa ya, tools lah ya yang lebih lebih canggih gitu, yang udah digital, untuk mereka bisa bisa lebih bagus untuk mengekspresikan kreativitas mereka lah gitu. Terima kasih Bu Tiwit buat inputnya Bu Tiwit. Bapak Ibu yang lain yang mungkin ingin sharing, silahkan. Boleh saya Pak Willy? Boleh, silahkan Ibu. Saya tertarik tadi dari cerita Bu Sala dan Bu Tiwit ya. Memang dilema ibu-ibu ya berhubungan dengan dunia nyata. Saya juga punya anak kecil di rumah itu, keperluan kertasnya itu untuk tadi coret-coret, apalagi dia suka menggambar. Jadi kayaknya kalau kita buat di whiteboard atau di laptop gitu sayang kalau nggak ada kreasinya gitu kan. Nah, tapi pengalaman saya waktu kuliah ya, itu menghemat bukan karena sadar, tetapi karena menghemat dompet anak kuliah, itu menggunakan kertas daur ulang. Itu yang warna coklat-coklat itu sebenarnya kertas yang sudah didaur ulang. Itu bisa kita gunakan kembali. Itu agak murah harganya, bukan masalah murah kalau sekarang kita diskusinya, tapi biar daur ulang itu yang kita gunakan. Itu ada dijual juga. Yang kedua, yang korannya Bu Sala tadi ya dijual ke lapak. Itu memang kenyataan, memang banyak kita lakukan, tetapi sedikit informasi dalam proses yang dijelaskan Pak Sahala tadi, membuat kertas, itu ada bubur kertas tadi ya. Dari bubur kertas menjadi kertas itu ada proses bleaching namanya. Kebetulan ilmu dasar saya di situ ada pencucian dari warna coklat menjadi warna putih kertas. Itu sangat menggunakan bahan yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi kalau kita menggunakan kertas ada kena reaksi yang panas, itu sangat tidak baik. Jadi kalau misalnya kita ketemu jual gorengan itu sebaiknya dihindari menggunakan kertas walaupun itu kertasnya bersih. Apalagi kalau kertasnya ada bekas tulisan, karena tintanya itu akan bereaksi dengan panas. Nah, dan tisu itu mendaur ulang tisu ya, pengolahan tanah menyerap tisu itu lebih susah daripada biasa. Itu walaupun kita lihat tipis, itu hanya sekedar berbagi ilmu sedikit saja. Tapi tadi saya salut dengan Bu Sala sampai sekarang menggunakan rantang. Saya awal-awal pandemi saja menggunakan rantang. Tapi memang itu yang sangat mengurangi sampah plastik dan kertas pasti. Terima kasih. Terima kasih Bu Damaris buat sharingnya. Saya baru tahu tuh ternyata nggak baik ya beli gorengan pakai apa namanya, pakai Kertas. ya. Saya pikir biar makin Betul Pak.
Itu ada bahan kimianya membuat bleaching itu. Waktu kita ngerjakan, kebetulan itu jurusan saya, mengolahnya itu tidak bisa, kita harus pakai masker khusus dan hanya tangan doang masuk. Itu sangat berbahaya. Kasih. Oke, berarti bisa dibilang hampir semua makanan yang dibungkus pakai kertas warna putih, bukan untuk makanan, itu berbahaya, berarti bisa dibilang begitu ya? Karena proses bleaching ya, walaupun katanya organik ya, logikanya bagaimana warna coklat bisa jadi putih gitu kan, itu proses bleaching namanya. Makanya itu sangat berbahaya. Nasi Padang itu dia kertasnya kertas coklat ya? Kalau bisa sih, tapi ada lapisan plastiknya, Pak. Plastik ya. Oh, lebih bagus daun pisang. Lebih bagus daun pisang kalau. Paling aman daun pisang berarti. Zaman dulu juga kita balik ke zaman daun apa namanya, daun jati ya kalau di ini di kampung-kampung. Ya, daun jati itu. Betul. Iya. Oke, terima kasih Bu Damaris buat sharingnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada yang ada yang ingin sharing juga boleh, silakan. Oke, kalau misalnya memang sebelum beranjak ke pertanyaan kedua Pak Willy, ya kita coba merumuskan. Jadi olahan kertas apa saja yang sering kita gunakan sehari-hari, tadi sudah muncul bahwa olahannya bisa olahan dari kertas itu ya tisu tadi sudah disebutkan. Lalu olahannya seperti koran, majalah, dan novel tadi juga disebutkan. Lalu tentang terakhir juga mungkin saya nggak tahu ada bapak ibu yang kerja di notaris nggak, jadi akta-akta itu atau sertifikat hak milik hak apa dan akta-akta itu sepertinya kan itu jenis yang berbeda sendiri dan itu merupakan dari bentuk dari olahan kertas, jadi berbeda itu ininya kertas ya. Saya pikir itu, sedangkan nanti ketika pada ke sesi ketiga, pertemuan ketiga itu mungkin dan pertemuan kedua dan ketiga itu akan muncul tadi yang disebutkan oleh Bu Tiwi tentang pemanfaatan kertas, jadi salah satu memakai whiteboard atau apa, ternyata tidak. Lalu Bu Damaris juga mengatakan bahwa konteksnya daur ulang, udah kertas dipakai, daur ulang segala macam. Saya pikir itu nanti akan muncul, nanti kita akan explore lagi ketika di pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu akan muncul dan di dalam situ itu Pak Willy. Jadi kalau untuk pertanyaan ini olahan kertas tadi sudah disampaikan beberapa dari ibu-ibu. Silakan Pak Willy untuk yang kedua. Baik, terima kasih Pak Salah. Oke, untuk yang kedua, tadi mungkin kita bisa lihat juga di bacaan hari ini itu yang dari kita dari saya, orang Israel itu menghadapi masalah. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing juga, kira-kira apa sih masalah yang dihadapi oleh orang Israel pada masa itu? Silakan Bapak Ibu sekalian. Karena nggak dihafalin tadi Pak. Jadi naik ke atas saja dulu slide. Boleh. Ini sorry Pak Salah, ini pertanyaan yang di bullet point nomor 2, 3, 4 ini apakah boleh kita sekalian kita satu? Ya, betul ya. Karena ada masalah, ada penyebab, lalu ada masalah, lalu ada
ada bagaimana, ya. Ya, betul. Mungkin ini buat clue-nya saya balik lagi ke bagian yang ada ayatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian serta teman-teman bisa lihat lagi kira-kira apa tadi yang disampaikan di ayat hari ini. Iya, masalah apakah yang sedang dihadapi orang Israel? Ada yang bisa ide pada ayat mana? 17 kekeringan ya Pak ya. Iya. Ya, betul. Enggak sungsung aja. Iya. Iya. Ya, kita mungkin sepakat mungkin ya, masalahnya masalah air ya. Masalahnya di air, ya kan? Keringan, bukit yang gundul. Ya, lalu apa penyebab kenapa tidak ada air? Berarti bukit-bukit yang gundul. Bukit yang gundul. Nggak ada. Ya. Gimana Pak Rudi? Silakan. Bukitnya gundul, Pak. Kalau di Parapat sana ada bukit yang, atau di NTT bukitnya memang gundul, Pak. Iya. Tapi memang tempatnya tidak bisa ada pohon. Iya kan? Ada ya. Jadi ini sharing sekalian untuk menambah pengetahuan. Jadi ada memang daerah itu memang bukitnya memang ya kayak savana itu kan gundul, nggak ada pohon ya. Ya kan, itu kalau di Labuan Bajo ya kita lihat, kita kan kesel kalau lihat Labuan Bajo, lo kok nggak ada pohonnya katanya kan. Lah memang kayak gitu. Memang nggak bisa tumbuh. Jadi pengertiannya sebenarnya bukan di bukit ya, tapi tidak ada pohonnya sebenarnya yang intinya. Jadi bukit-bukit gundul karena memang pohonnya tidak ada, tapi mungkin pada zaman itu di daerah sana itu ya memang tidak ada yang seperti yang kita punya, tidak ada savana mungkin kalau di Eropa, Asia sana, tapi kalau di tempat ke timur ke Australia itu ada savana segala macam. Jadi itu yang ininya. Jadi masalah apakah yang sedang dihadapi orang Israel adalah masalah air ya. Masalah air, jadi mereka mengalami kayak seperti kekeringan. Keringan ya. Air. Mungkin Pak Sal, saya juga dari kitab ini ada juga yang menurut saya menarik ya. Di sini di ayat 17 itu dibilang orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air gitu. Iya. Ya ada. Nah ini menarik juga nih. Kenapa Alkitab bilang orang-orang sengsara dan orang-orang miskin gitu? Iya. Sedang mencari air. Kenapa bukan semua orang gitu kan? Iya. Betul. Iya. Juga. Ya. Kita mungkin kita harus baca ayat sebelumnya, atau kita bisa melihat atau membayangkan bahwa di daerah itu tentu ada orang kaya dan orang miskin. Ketika orang miskin biasanya sengsara, dan lalu mereka mungkin bisa mendapatkan air yang kaya, ya kan, dengan membeli jauh-jauh ya, dengan ada orang membeli air ya, bukan dia tidak mencari air tapi membeli air yang kaya ya, sehingga muncullah kalimat orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Jadi saya hanya menduga seperti itu karena kenapa yang itu mencari air, karena memang ada orang yang kaya itu yang tidak mencari air, dia membeli air.
konteksnya itu aja. Ini mungkin yang nggak bisa membeli ya akhirnya dia itu mencari air yang tempat jauh-jauh, sementara yang lain bisa didapat dari, kalau lihat film-film itu yang dari keledai-keledai yang dijual ya, di tampungan airnya seperti itu. Bisa saja seperti itu ya. Tapi memang iya, ada ayat 17 yang menyatakan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, sedangkan orang kaya tidak mencari air. Kalau dilihat seperti itu ya, Pak Willy. Betul, Pak. Betul, dan ini juga mungkin meskipun ini ditulis berabad-abad yang lalu gitu kan ya. Kalau misalnya kita baca berita, kita sekarang ya betul, ini juga masih kita lihat sampai saat ini kondisi seperti ini, ketika ada kekeringan, terus ketika ada hutan yang digunduli gitu kan, yang paling pertama kali terkena dampaknya itu adalah orang-orang mereka yang mungkin bisa kita bilang ya orang-orang miskin inilah gitu kan, yang nggak punya banyak pilihan dalam hidup mereka gitu. Jadi ketika tanah menjadi kering, air jadi susah dicari, ya mereka mungkin ya kalau kita mau jujur ya, kalau kita buka mata gitu kan, orang-orang yang mungkin air di negara kita mungkin di Pulau Jawa masih agak lumayan lah, yang sering kekeringan tuh mungkin yang di Nusa Tenggara Timur dan segala macam, nah itu yang agak kering ya. Tapi even yang di Jakarta, yang di Jawa aja yang airnya cukup banyak, itu kita juga akses untuk dapat air bersih juga nggak mudah bagi orang-orang yang miskin dan sengsara ini gitu. Jadi sementara juga ketika hutan digunduli dan segala macam kayak sekarang ini nih, itu mungkin situasinya bukan kekeringan tapi banjir di tempat kita. Itu juga yang menurut saya sih ini masih relevan lah dengan kondisi kita saat ini lah. Ya, Pak Willy. Jadi ya memang tadi disebutkan oleh Bu Damaris dan kita sepakat kayaknya, apakah yang sedang dihadapi orang Israel yaitu kurangnya air, terus apa penyebab masalah tersebut ya, ya pohon-pohon sudah gundul ya, tidak ada lagi, dan tadi disebutkan oleh Pak Willy sebenarnya ini ketika air menjadi sulit, terus akibat dari pohon-pohon yang sudah tidak ada, tapi air berlebihan seperti Pak Willy katakan, kayak di Sintang sekarang itu, atau di wilayah Kalimantan sekarang airnya berlebihan, dan airnya berlebihan juga karena pohon-pohonnya tidak ada lagi, berkurang karena tidak ada yang menjadi tandon akar-akar yang bisa menyimpan air itu. Jadi ini kurang sulit, kelebihan juga mendapatkan efek, dan itu penyebabnya adalah ya ini tadi sebenarnya intinya pada pohon-pohon yang sudah tidak ada di tempatnya. Jadi ketika pohon tidak ada berarti mata air juga tidak ada dan airnya menjadi kering, dan tadi Tuhan mengatakan aku akan membuat sungai-sungai memancar dari atas bukit-bukit gundul. Berarti memang bukit-bukit gundul itulah yang mengakibatkan ada air tidak ada. Saya pikir itu ide dari poin dari pertanyaan yang tentang nomor 2 dan 3 ya. Dan sekaligus menjawab yang 4 ya. Betul ya. Ya, menjawab 4. Jadi jawaban 4 adalah 18, jawaban 3 juga 18 ya, bukitnya gundul, lalu dijawab sama Tuhan dengan 18 dan 19. Saya pikir itu Pak Willy. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mungkin kita bisa lanjut juga dengan pertanyaan berikutnya ya. Nah, pertanyaan yang keempat itu adalah pertanyaan yang lumayan menarik nih. Mengapa Tuhan Allah menciptakan berbagai macam pohon? Nah, ini menarik nih. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing dan menyampaikan pendapatnya. Itu kayaknya Pak Rudi bisa jawab itu sama Bu Lia. Jadi
kan punya kebun ya, punya villa di mana itu di Ciampea sana tuh. Terus kalau Tuhan menciptakan pohon yang di tempat kebunnya Pak Rudi itu semua sama, itu kayak gimana itu Pak Rudi? Bu Lia. Mana Pak Rudi deh? Waduh, Nah, malah promosi ini. ya itu kan betul itu. Jadi pergi ke situ kan sekalian merenung gitu. Yang pasti sih gini Pak Salah, kita menanam pohon ya dalam satu lahan, kayaknya kurang menarik ya Pak. Nah, kurang menarik. Terus kalau kata istri saya sih kayaknya pemandangannya hambar gitu loh. Iya. Itu aja Pak Salah. Jadi kalau jadi Pak Willy, kalau Pak Rudi itu ya sama Bu Lia itu kalau Allah menciptakan satu pohon saja atau sedikit macam pohon katanya nggak menarik, nggak pandangan. Nah, ini dari segi estetika ini kayaknya Pak maklum orang itu. Maklum orang pemasaran, Pak. Iya. Nah, kalau dari Bu Damaris yang menciptakan yang membuat menanam menjual pohon itu gimana? Dan Saya kayaknya berkaitan. Saya waktu nanam pohon kayaknya kurang baca ayat ini nih Pak. Kenapa Allah menciptakan berbagai macam pohon? Jadi menanamnya satu jenis semua. Nah efeknya begitu satu kena penyakit nyebarlah semua. Tidak ada saling homogen ya, nggak heterogen. Karena masing-masing pohon itu ada fungsinya. Kayak tadi pohon aras, pohon cemara itu kan penahan tsunami waktu Aceh. Contohnya ya Pak tadi Pak Sahala jelaskan. Nah kalau untuk menyerap air mungkin ada jenis pohon yang lain. Jadi saling membutuhkan. Kayak akasia mangyum itu kan untuk kertas, tetapi dia membuat air sekitarnya itu jadi miskin. Nah, jadi kalau akasia semua juga kering ya. Kalau kayak jenis pinus mungkin untuk lahan-lahan gersang yang jarang bisa ditumbuhin, pionirnya ya pinus gitu. Jadi kalau heterogen itu saling memenuhi kebutuhan alam lah, heterogen kayak hutan gitu. Kalau sejenis saya sudah melakukan, ya saya bilang gagal kalau mungkin kurang baik. Saya nggak baca Alkitab ini sebelum menanam, salah saya. Gitu aja Pak. Ya, saya pikir satu yang menarik ketika bahwa bayangkan kalau Allah menciptakan atau membuat hanya sedikit pohon, tadi yang paling jelas itu hama penyakit akan muncul. Jadi hama penyakit muncul, lalu begitu hama penyakit muncul ya udah habis semua pohon itu. Jadi saya pikir itu sangat jadi sebenarnya itu yang paling ketara sendiri. Satu Allah menciptakan berbagai macam, satu memang Tuhan menciptakan kayak pelangi-pelangi, alangkah indahnya gitu kan. Nah pohon pun ternyata Tuhan juga menciptakan berbagai macam pohon seperti Pak Rudi. Jadi Pak Rudi itu udah melihat Tuhan juga kemarin bahwa itu supaya menarik katanya. Jadi Tuhan menciptakan supaya menarik, supaya tidak ada hama penyakit, lalu semua binatang juga jadi ada makanannya, ada rantainya kayak gitu ya. Mungkin ini tambahan ekosistemnya. Itu mungkin Pak Willy, mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Mungkin dari Bu Sinta itu kali karena ngelihat tadi pohon-pohon di tol itu monoton atau gimana Bu Sinta? Udah tidur dia. Hati-hati jangan tidur Pak Jat nanti ini. Pura-pura tidur aja saya, pura-pura tidur. Tadi siang ngelihat di tol pohon apa aja Bu Sinta? Aduh. Satu pohon nggak? Sama pohonnya? Beda-beda dong Pak. Wah, berarti kenapa Allah menciptakan beda-beda pohonnya Bu Sinta? Supaya indah.
Seperti Iya. pelangi, Pak, supaya indah. Lagi. Supaya Tuhan itu menciptakan pasti ada gunanya, Pak. Iya, betul. Ya, makasih. Ya, jangan enggak itu supaya Pak Jat nggak tidur lah, nggak ngantuk. Enggak, dia Bu Sudin semangat itu, kok. Bu Sudin. Nah, Bu Sudin ini puitis. Nah, jadi mungkin tahu mengapa alam menciptakan berbagai macam pohon. Ayo Bu Sudin. Masuknya terlambat, Pak. Wah, nggak apa-apa, terlambat. Biasa Nggak itu. apa-apa. Nggak dimarahin Bu Susi kok sama Bu Teresia, sama Bu guru yang lain. Habis mandengin pohon, Mami. Oh, hati-hati ada yang gelayut-gelayut. Nah, ya, mungkin ada yang lain. Ya mungkin ini juga kali ya Pak Saleh. Jadi tadi benar juga yang dibilang apa namanya Pak Rudi dan ibu yang lain lah ya, Bu Damaris, Bu Sinta, itu apa namanya Tuhan juga menciptakan berbagai pohon itu supaya sesuai fungsinya, satu fungsi satu menarik gitu. Apalagi kalau misalnya kita relate dengan apa namanya dengan kondisi saat ini ya, kita di situasi yang apa namanya masa Advent gitu ya, bentar lagi kita Natal gitu kan. Kebayang tuh kalau misalnya Tuhan cuma menciptakan satu pohon, misalnya pohon kelapa gitu kan. Nah, kita mau bikin pohon Natal pakai pohon kelapa ya. Gak ada tuh acara mana bikin pohon Natal pakai pohon kelapa kan. Iya. Nanti kejadian juga bisa sebaliknya nanti, misalnya contoh pas kita pas mau Lebaran nih, kalau Tuhan Allah menciptakan cuma pohon cemara doang kan, kita mau bikin ketupat pakai apa ya kan? Gak mungkin pakai pohon cemara kan, kita bikin ini ya, bikin ketupatnya gitu. Itu betul juga gitu kan, sesuai fungsi, sama di sisi lain ada estetikanya juga gitu kan. Jadi membuat membuat hal itu menarik lah. Kita punya kehidupan sehari-hari juga menjadi lebih menarik lah dengan beragam jenis pohon-pohonan. Ya. Ya, dan itu didukung dengan tadi yang Tuhan menanam kan, Tuhan menanam, ada pohon apa? Pohon aras ya, ada pohon aras, itu fungsinya lain, kegunaannya lain. Pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak, dan pohon cemara, dan itu ternyata dari situ aja sudah muncul ya, nama Sanobar, sehingga muncul bahwa itu yang di tempat daerah lain. Jadi kalau kita balik ke yang punya di Indonesia itu ya memang bermacam-macam, dan untuk dan sesuai dengan fungsi dan ininya. Saya pikir itu terdukung juga dengan ayat yang ada di yang kita menjadi bacaan kita, Pak Willy. Betul Pak Salah. Pak Willy, Pak Salah, saya boleh sharing? Boleh Mas, silakan Pak. Saya ini aja menambahkan dari yang Bu Damaris tadi ceritakan, bahwa pohon itu sama seperti manusia juga, saling mendukung. Mengapa mungkin Tuhan menciptakan begitu banyak jenis pohon? Contohnya aja di kebun kopi. Di kebun kopi di seluruh Indonesia ini sebagian itu kebun-kebun kopinya selalu ada pohon-pohon besar yang melindungi. Kenapa? Karena untuk pertama melindungi dari apa tadi Bu Maris, penyakit ya. Iya, kemudian yang kedua penyakit. Yang kedua adalah melindungi dari teriknya sinar matahari. Kenapa? Karena kalau pohon kopi itu tertimpa langsung sinar matahari, panennya sedikit. Panennya sedikit sekali. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Indonesia. Tapi ada petani-petani juga yang tidak mau melakukan itu. Dan itu terbukti bahwa kopinya merosot. Contohnya yang di Sidikalang. Sidikalang itu petaninya masih terlalu tradisional. Jadi mereka membiarkan begitu saja pohon-pohon kopi tumbuh. Kemudian juga di sekitarnya juga banyak
tanaman-tanaman perdu yang tidak, yang justru mengganggu, dan tanaman-tanaman pohon-pohon yang besar yang harusnya melindungi sama mereka justru disingkirkan. Nah, itu yang terbukti bahwa pohon-pohon begitu banyak fungsinya, ada yang benar-benar mendukung dan ada juga yang justru merusak. Jadi saya kira itu sih, saya sependapat dengan yang Bu Maris sampaikan juga. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Baik, makasih Pak Igi. Ini perspektif lain dari kalau misalnya kita lihat dari budidaya kopi ya Pak Igi ya. Jadi dari budidaya kopi itu ternyata pohon itu pun ada pohon yang bisa berkontribusi positif gitu. Ada juga yang ternyata yang kontribusi negatif gitu ya. Jadi ya mungkin itu juga kita diberi anugerah akal budi lah oleh Tuhan ya gitu. Jadi kita yang memanfaatkan sumber daya alami juga harus pintar-pintar gitu kan untuk mengkolaborasikan pepohonan ini, jadi sehingga memberikan hal yang positif bagi kehidupan kita gitu kali ya Pak Igi ya. Iya, betul. Info Pak Egi bagus banget tuh. Nanti saya pulang kampung saya bilangin Pak, saudara di Kalang. Iya betul, Bu Maris. Karena kopi di Kalang itu kalau dia ininya baik, enak banget. Tapi karena petaninya dari Sabang sampai Merauke, ini hampir terkejar sama orang Papua gitu. Padahal Papua baru mulai. Dan kebetulan juga saya lagi fokus ke kopi, jadi kemana-mana perhatiin. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya. Lagi yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ya, itu contoh dari Pak Igi ketika pohon itu ada berstrata ya. Jadi ada kanopinya. Betul. Kenapa diciptakan Tuhan berstrata? Tentu juga tadi Bu Sinta katakan pasti ada manfaatnya. Jadi kalau di orang hutanan, pohon kalau di hutan itu sendiri ya, itu yang bagus memang hutannya hutan klimaks. Jadi semua pohon, semua tumbuhan, dan semua hewani satwa itu ada di situ. Dan ketika terjadi siapa duluan tumbuh, jadi yang pionir, jenis pionir itu tumbuh duluan, naik ke atas, lalu akan muncul jenis-jenis yang lain di bawahnya karena ada naungan. Seperti Pak Igi katakan, kalau kopi kalau tidak ada naungan ya produksinya sedikit, itunya tanamannya juga jadi malah bukan jadi besar, jadi kerdil ya kan. Saya pikir itu jadi dari strata. Dan lalu habis itu kalau sudah tumbuh yang kecil, tumbuh yang biasa, yang tumbuh yang di bawah kanopi yang pohon pionir itu adalah pohon-pohon yang umurnya lebih tua dan umurnya lebih panjang. Lalu yang besar itu yang duluan tumbuh itu mati karena memang dia tidak umurnya segitu, lalu yang tumbuhlah yang lain. Jadi saya pikir itu merupakan yang kayak strata. Dan yang paling penting, yang kita ini kan adalah mengapa Allah menciptakan berbagai macam pohon? Karena Tuhan Allah itu baik. Saya pikir itu ya. Iya, saya pikir itu, dan contoh-contoh itu ternyata bisa kita lihat dan kita alami yang tadi disebutkan oleh Bapak dan Ibu gitu, Pak Willy. Betul. Itu perlu di bold dan digaris bawah ya, Pak Saleh ya. Karena Tuhan Allah itu baik, maka Dia menciptakan berbagai macam pohon yang dapat mendukung kehidupan manusia lah. Ya. Ya, mungkin yang terakhir ya Pak Igi ya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir itu adalah sejauh mana keterkaitan penggunaan kertas dalam kehidupan kita dengan keberadaan pohon. Silakan Bapak Ibu jika ada yang atau teman-teman dan adik-adik sekalian kalau ada yang mau menyampaikan sharing atau pendapatnya. Apa?
Ya. Ya, mungkin kalau saya sendiri melihatnya mungkin ya, ini udah pasti lah kalau misalnya kita pakai kertas semakin banyak, kemudian kebutuhan Pohonnya. ya betul, pohon yang ditebang juga tentu makin banyak gitu kan. Dan itu pada akhirnya ya dengan permintaan pohon yang banyak, mau nggak mau jadi mungkin hutan jadi banyak ditebang, dan itu juga ya pasti akan berdampak negatif lah buat semua manusia. Iya. Ya, ya saya pikir itu tadi udah sejauh mana keterkaitan kita lihat bahwa cara mendapatkan selembar kertas adalah dengan memanfaatkan pohon. Dan bayangkan kalau Bu Damaris dan Bu Tiwit tadi memakai memakai 15 rim, berarti berapa pohon yang akan ditebang berim-rim. jadi ketika mau memakai rim, beberapa rim tadi disebutkan bahwa kalau 15 rim berapa itu katanya, berapa pohon katanya. Itu akan menebang sekian pohon ya. Kalau memakai satu rim berapa, 15 rim kertas ukuran A4 itu akan menebang satu pohon. Dan setiap 7.000 X lembar koran yang kita baca setiap hari itu akan menghabiskan 10 sampai 17 pohon hutan. Jadi saya pikir bayangkan itulah keterkaitan, tapi tadi kemarin ada ininya Romo sebenarnya bukan nggak boleh, tapi bijak ketika memanfaatkan kertas. Jadi itu ininya, dan itu nanti akan diulas pada tema yang kedua, pertemuan kedua dan ketiga, Pak Willy. Oke, baik Pak Salat. Jika ada yang mau menambahkan, mungkin saya untuk yang terakhir itu, Pak Willy, Pak Salah, jauh mana keterkaitan penggunaan kertas dalam kehidupan kita? Kalau saya melihat dalam sisi usaha ya, contohnya sekarang yang sekarang ini sedang booming di Indonesia, yang kebetulan juga saya lagi geluti juga sebagai hobi, yaitu kopi. Kopi itu kan sekarang yang lagi tren adalah kopi saring yang menggunakan paper filter juga. Ya. Sekarang kita bayangkan di Indonesia ini kedai kopi menjamur. Di satu sisi ya perekonomian dan mengangkat juga kopi lokal. Tapi di sisi lain kita harus bijak menggunakan kertas. Nah, mungkin ini agak susah kalau kita dari sisi pengusaha kopi gitu ya. Bagaimana? Ya pasti akan ini ya terkait jauh. Kita menggunakan paper filter sehari-hari gitu. Satu hari aja mungkin bisa banyak gitu. Saya sendiri waktu aktif dagang kopi di Jakarta di mobil gitu ya, itu satu hari bisa 50 cup menggunakan 50 paper filter. Nah, kebayang deh. Satu, saya 50. Kemudian misalnya ada 10 orang atau 100 orang seperti saya, berapa kertas gitu. Nah, bagaimana kita supaya bijaknya itu nggak bisa. Kira-kira itu. Kalau melihat keterkaitannya sejauh mana, kita pasti untuk dalam sisi usaha ini sangat terkait gitu, Pak. Ya. Tapi jadi dilema. Gitu. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak Igi. Ya, mudah-mudahan ya kembali lagi ketika bahwa ada teknologi,
teknologi pasti berdampak lagi, ya kan? Itu muter aja gitu kayak gitu, ya kan? Dan itu yang jadi memang kita lihat dan nggak mungkin ya kayak tadi Pak Igi mengatakan bahwa ya kopi sarang itu memang lagi tren, terus juga akhirnya menyedot juga kertas sehingga itu juga akan membuat produksi untuk membuat bahan yang dibutuhkan itu kan hukum supply demand aja ya Pak Igi. Iya, betul. Jadi memang ya itu yang mungkin ya yang kita pacu. Jika sisi ini kita tidak bisa, berarti sisi lain yang kita coba treatment misalnya dengan mempertahankan dengan seperti yang kayak dilakukan oleh HTHT itu. Kalau betul itu semua secara rutin 5 tahunan itu kembali lagi siklusnya dan tidak terganggu oleh macam-macam yang tidak bisa diprediksi sehingga akhirnya menjadi nggak apa-apa gitu ya ketika semua menjadi teratur dan disiplin, si perusahaan disiplin semua menerapkan eco labelnya dan segala macam, saya pikir nggak jadi masalah. Mudah-mudahan itu aja Pak Igi yang ini. Emang gampang ngomongnya tapi bukan ini bukan banyak kaitannya pikirnya. Jadi ya kayak itu ketika harus teratur semua ya pemerintah juga harus tertib dan disiplin ketika menerapkan semua industri kertas itu menjadi lebih baik. Misalnya bleachingnya menjadi lebih ramah lingkungan kayak gimana kan jadi lebih ini. Saya pikir itu Pak Igi dan Pak Willy. Iya. Saya kalau boleh sedikit menambahkan view-nya saya juga ya Pak Igi dan Pak Salah. Saya juga sebenarnya mungkin kita mesti bedakan antara kebutuhan kertas untuk katakanlah untuk kebutuhan memang kebutuhan untuk kebutuhan manusia lah ya satu, sama mungkin yang kedua yang mungkin kita masih punya alternatif gimana mengurangi gitu ya, mengurangi penggunaan kertas gitu. Kalau tadi yang dari cerita Pak Igi, saya bukan penggemar kopi gitu, jadi nggak tahu sih saya pemahaman saya benar atau enggak. Cuman dari apa yang saya tangkap sebenarnya penggunaan kertas itu sendiri itu berfungsi untuk membuat cita rasa kopinya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu nggak tahu benar atau enggak ya. Kalau saya tangkap karena saya lihat teman-teman saya juga dulu waktu di kantor tuh mereka bikin kopi juga begitu harus pakai kertas gitu. Saya ngapain sih pakai kertas gitu? Kenapa nggak dicampur aja kopinya gitu kan? Kayak kopi tubruk gitu kan dicampur aja gitu kan. Mungkin itu gitu kan. Nah, ketika itu juga salah satu alasannya dan itu juga bisa dibilang salah satu usaha untuk meningkatkan value dari produk kopi itu sendiri. Saya pikir itu sah-sah aja gitu ya kalau saya ini view-nya saya gitu. Mungkin ada juga yang nggak sependapat bisa jadi gitu kan. Menurut saya sih sah-sah itu sama aja misalnya kayak contoh misalnya kalau kita mau seorang seniman mau buat sebuah karya gitu ya, lukisan lah gitu kan. Tentu lukisannya itu harus dibuat di kertas gitu, di kanvas gitu. Meski sekarang udah ada teknologi digital gitu kan untuk yang buat gambar yang bagus-bagus tetap ada lah gitu. Cuman tetap nggak akan bisa menghilangkan bahwa gambar yang dibuat di atas kanvas gitu ya, yang mengekspresikan rasa dari si pembuatnya itu tetap hanya bisa muncul di situ di kertas itu, di lukisan itu yang ditempel di dinding gitu. Itu yang kadang memang saya pikir itu ya sesuatu yang memang sudah seperti itu gitu seharusnya gitu. Jadi saya pikir itu juga bukan menjadikan jadi tiba-tiba jadi kita nggak memanfaatkan dengan tidak bijak juga gitu. Tapi justru menurut kita memang seperti itu yang untuk beberapa hal mungkin boleh lah gitu kita masih menggunakan kertas gitu kan karena memang itu diperlukan gitu kan. Tapi mungkin di beberapa hal lain yang kita bisa mencari alternatifnya selain menggunakan kertas gitu ya. Tapi tentu bukan plastik juga gitu kan. Itu yang mungkin itu yang kita usahakan lah untuk kita bisa kurangi. Itu sih saya kira ya Pak Igi dan Pak Salah. Iya.
Iya Pak Willy, kalau memang tidak ada yang lain kita boleh ya melangkah lagi. Ya, oke, di rangkuman kali ya. Silakan. Kalau saya sih tadi mencatat ya, Pak Salah, mungkin ini mungkin mohon ditambahkan atau dikoreksi jika nanti ada yang kurang. Pertama itu mungkin yang satu hal yang menarik itu adalah untuk beberapa orang itu penggunaan penggunaan kertas itu sepanjang masa pandemi ini juga mungkin ada yang meningkat gitu ya. Entah itu karena kita juga satu sisi kita juga ada program penggunaan dari plastik ke kertas gitu. Kemudian juga selama masa pandemi kita ingin lebih sehat, lebih bersih gitu kan. Jadi sering cuci tangan, kemudian lebih sering menggunakan tisu gitu. Itu salah satu faktor yang apa namanya penggunaan kertas juga mungkin masih cukup tinggi gitu. Kemudian yang bisa kita lihat juga yang lainnya adalah kita juga untuk melihat kenapa Tuhan menciptakan berbagai macam pohon itu juga karena ada fungsinya juga, terus kemudian untuk membuat hidup kita menarik gitu ya. Jadi banyak, misalnya kita lihat pemandangan juga, pemandangannya tidak monoton gitu. Jadi bisa menyegarkan kita juga lah. Dan yang terutama bahwa kenapa Tuhan menciptakan berbagai macam jenis pohon itu adalah tadi yang seperti Pak Salah katakan bahwa karena Tuhan Allah itu baik gitu. Kemudian tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan adalah kita juga tadi yang misalnya kayak untuk ketika kita menanam gitu kan, kita juga melihat mana tanaman yang saling mendukung satu sama lain, mana yang justru yang kurang mendukung satu sama lain. Itu juga kita mesti memahami supaya bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Juga tadi ada Bu Damaris memberi contoh beberapa pohon itu justru bisa membuat lingkungan sekelilingnya malah kering karena dia menyerap banyak air gitu ya. Itu juga satu hal yang menarik tuh. Kalau kita pikir pohon itu asal ada pohon berarti subur daerahnya dan terus air itu aman lah kalau ada pohon di situ. Ternyata nggak begitu juga gitu. Kita mesti paham juga kelakuan pohon itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga kedepannya kita juga diajak ya untuk kita bisa memanfaatkan kertas dan segala macam itu untuk benar-benar untuk memberikan nilai tambah buat umat manusia gitu kan. Sambil bersama itu kita juga tetap gimana menjaga supaya kita punya pohon, kita punya hutan itu tetap lestari lah. Saya sih yang saya catat seperti itu, Pak Salah, mungkin kalau boleh ditambahkan atau dikoreksi ya kalau misalnya perlu dikoreksi. Masih di mute kayaknya Pak Salah. Ya, mungkin saya menambahkan satu saja dari yang tadi disebutkan oleh Pak Willy, dan saya pikir ini Bapak Ibu juga tadi kita sama-sama mendengar diskusi. Mudah-mudahan diskusi yang sekarang ini itu permulaan, nanti pada acara yang kedua, pertemuan ketiga itu akan lebih ramai lagi yang memberikan tanggapan tambahan yang mungkin rangkuman terakhir, yaitu tadi sudah sebutkan Allah itu baik, dan karena Allah berjanji juga tidak akan meninggalkan manusia dalam penderitaan. Saat itulah seperti kayak bangsa Israel yang kemarin kehausan dan perlu air, maka Tuhan Allah menanam pohon-pohon yang disebutkan tadi. Jadi Allah itu baik dan berjanji tidak akan meninggalkan manusia dalam penderitaan. Itu Pak Willy, makasih. Ya, terima kasih Pak Salah. Terima kasih juga buat semua yang sudah berkontribusi. Ini luar biasa sekali. Kita pertanyaan cuma 6, tapi cukup banyak hal yang bisa kita dapat lah. Kalau saya pribadi, saya bisa lihat banyak lah pengetahuan-pengetahuan yang baru yang saya dapatkan lah gitu. Mulai dari yang terkait dengan kopi tadi, terus kemudian tanaman-tanaman juga ternyata ya punya perilaku yang beda-beda lah gitu. Itu juga menarik. Juga untuk yang terkait dengan ayat di kitab suci pada hari ini. Nah, kita lanjutkan acara kita ini dengan doa umat.
Nanti di dalam doa umat, jika ada yang ingin menyampaikan doa spontan, dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat dan berkat yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul di sini sesuai dengan tema apa yang kami bahas hari ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami pahami hari ini, kami bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga memohon kepadamu ya Allah untuk teman-teman kami, untuk para anggota Clara yang saat ini hadir di sini, kiranya Engkau melimpahkan berkat kesehatan, Engkau berikan perlindungan, juga bagi mereka yang belum berkesempatan hadir di acara hari ini. Semoga Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka juga, dan semoga di pertemuan yang akan datang, peserta yang hadir bisa lebih banyak, sehingga topik yang kami bahas, ayat yang kami dengar sungguh dapat menjadi berkat, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga umatmu di Clara ini ya Tuhan bisa menjadi berkat juga bagi sesama kami. Kami mohon Kabulkan kami ya Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa spontan. Ya Allah, terima kasih atas alam ciptaan yang Kau berikan kepada kami untuk kami tempati. Ya Tuhan, mungkin kami dalam mengelola pemberian-Mu kadang melakukan kesalahan. Ajari kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi sesama kami makhluk ciptaan-Mu, sama manusia dan alam sekitar kami. Ya Tuhan, kami umat yang berdosa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah materi kami pada hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami juga saat ini memasuki masa Advent, menjelang akhir tahun, Tuhan. Kami menyadari bahwa situasi kami saat ini, kondisi negara kami saat ini juga masih belum sepenuhnya pulih dari COVID-19. Juga saat ini perekonomian kami sedang berusaha untuk membaik, berusaha untuk pulih. Kiranya Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati negara kami, Tuhan. Engkau berkati para pemimpin, mereka yang bertugas juga untuk mengendalikan wabah penyakit ini, Tuhan, sehingga di masa Advent ini, di masa Natal ini, kami sungguh dapat merasakan berkat dari karya-karya mereka, Tuhan, sehingga kami boleh merayakan hari kelahiran Putra-Mu dengan penuh sukacita, di mana kami boleh juga berkumpul bersama keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, tentunya dalam keadaan sehat, dan kami dilindungi selalu oleh rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, kiranya Engkau memberkati Pak Sahala yang sudah memandu kami dan juga Pak Willy yang sudah menjadi moderator. Kiranya ilmu yang kami terima dapat dipakai untuk melayani sesama dan menjadikan kami semakin mantap menjadi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kami semua. Dengarlah doa-doa kami ini ya Allah, kami persatukan segala doa dan permohonan ini melalui doa yang diajarkan oleh Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di atas bumi.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, kami seperti kami pun Tuhan mengampuni yang mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami kami dalam pencobaan, tapi tapi bebaskanlah salah kami dari jahat. Amin. Untuk doa penutup, boleh Pak Rudi dibantu, Pak Rudi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, aneka jenis pohon telah tumbuh subur di sekitar kami. Pohon pinus berjajar di setiap gunung dan hutan. Pohon akasia berbaris di hamparan lembah dan ngarai. Ajarilah kami agar dapat memandang aneka jenis pohon tersebut sebagai bagian dari ciptaan-Mu yang dapat menghasilkan kertas untuk kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan diri dan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, memperoleh hasil seperti yang kita harapkan, yakni kita semakin bijak dalam menggunakan kertas demi menyelamatkan bumi, rumah kita bersama. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita agar dapat semakin menyadari kegunaan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat pertemuan 1 aksi Advent Pembangunan 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Langsung. Kita tutup dengan lagu penutup. Mau penutup. Ya, udah nggak sabar kayaknya buat ini nih. Terima kasih Pak. Kita dengar sebentar ya Pak ya, baru dia. Tidak kita bersyukur. Iya, sekarang kita udah masuk masa apa namanya yang paling terakhir nih, door prize ini. Bentar ya, coba saya share untuk yang door prize-nya. Nah, ini mungkin saya share dulu kali ya ininya ya. Apa sih ini door prize-nya hari ini?
Nah, Wish. ini luar biasa nih. Kita punya 5 barang hari ini untuk door prize. Yang pertama ini ada botol air minum dari Lock and Lock. Kemudian yang kedua ini apa nih kedua nih Pak Rudi nih? Tempat makanan ya? Ya, kontainer makanan, Pak. Kontainer makanan. Terus yang ketiga ini sapu tangan, ganti tisu. Ini harus saya tuh yang dapat nomor 3. Nah, nomor 4 ini ada lagi kontainer makanan juga. Yang nomor 4 dari Lock and Lock. Terus yang terakhir ini perlengkapan untuk perawatan kuku ya, sepertinya ya. Ya. Oke. Nah, ini langsung aja ya. Berarti ada 5 door prize hari ini yang akan kita bagikan. Oke. Kita coba dulu untuk yang nomor 1 tadi tempat botol air minum ya dari Lock and Lock ya. Ya. Putar. Iya. Wait. Up. Bung Marit. Selamat Bung Marit. Terima kasih. Donatur, makasih ya. Oke. Yang kedua tadi kontainer makanan ya. Kontainer makanan. Nah, ini kasih untuk yang orang kantor nih. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Selamat Pak Ridwan. Oke. Yang ketiga tadi yang sapu tangan ya. Ya, ini saya. Ayo Pak Salah, Pak Salah ya. Bu Sahala tuh. Bu Salah. Harapan Pak ya. Bu Guru itu. Terima kasih. Oke, yang keempat tadi kontainer makanan lagi ya. Ya. Wait. Pak Sahala. Perang Pak Sahala. Aduh. Tuh di saya tuh berhentinya. Udah si Clara ya. Oke, terakhir nih. Ini boleh deh. Ya. Buku. Saya dong. Bu Tiwit yang beli. Iya. Pak Rudi. Iya. Terima kasih. Itu apa Ada satu lagi Bu Sudin bilang ada satu lagi tuh yang di chat. raket nyamuk. Raket nyamuk. Raket nyamuk. Oke, raket nyamuk ya. Satu lagi ya. Ya. Saya perlu juga tuh. Saya perlu. Pemukul nyamuk mah Bu Sahala deh. Bu Sahala. Wah, jauh. Putar lagi. Enggak. Ini kan Putar lagi. Soalnya donatur. Oh, beliau yang ngasih. Jadi putar lagi, Pak. Oh gitu. Pak, Oke, itu baik. Ini berarti tadi ini ya, batal ya tadi ya. Ya, benar. Iya, Oke, itu kita kata lagi Mas ya. Betul. Masih ada kesempatan berarti Pak Hala. Iya, masih. Biar nyamuk yang ini masih diobatin nyamuknya harus dipukul ya. Iya, Bu Sahala. Bu Sahala. Bukan.
Akhirnya dapat juga. Terima kasih. Terima kasih donatur semua. Terima kasih semuanya. Hebat. Terima kasih semuanya. Ya. Gea foto Tolong listnya bersama ya. Gea. Halo. Gea bisa Pak Willy dibantu. tolong listnya nanti ya. Boleh, Ya. boleh. Mungkin ini boleh Iya. share boleh tunjukin videonya kita Foto. di foto dulu sekali Ya. sebelum On kamera. kameranya boleh Kameranya on, dibuka. kan? Ya, kameranya dibuka. Alah. Lampu dibuka. atas kan bisa dibuka. Lampu atas dipasang kayak akuarium. Ya, oke ya, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Gaya bebas, gaya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Makasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Makasih Gea, Pak Willy Makasih dan Gea, semua. Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Gitu. Siapa? Ibu.